Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal dipastikan tersingkir dari Carabao Cup setelah takluk atas West Ham United dengan skor 3-1. Sementara sang juara bertahan juga pulang lebih awal setelah takluk atas Newcastle United dengan skor 0-3. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Carabao Cup di mana Arsenal harus tersingkir dari babak 16 besar Carabao Cup usai takluk atas West Ham United dengan skor 3-1. Hasil berbeda justru didapat oleh Chelsea yang berhasil mengalahkan Blackburn Rovers dengan skor 2-0. Arsenal harus menelan pil pahit setelah dikalahkan oleh West Ham United dengan skor akhir 3-1. The Gunners kecolongan 3 gol melalui gol bunuh diri dari Ben White, Mohamed Kudus, dan Jarrod Bowen. Arsenal hanya mampu membalas melalui Martin Odegaard menjelang akhir laga. Hasil ini membuat anak asuh Mikel Arteta harus tersingkir dari ajang Carabao Cup. Chelsea memetik kemenangan di ajang Carabao Cup usai mengalahkan Blackburn Rovers 2 gol tanpa balas. Kedua gol The Blues dilesakan oleh Benoit Badiashile dan Raheem Sterling. Kemenangan ini membuat anak asuh Mauricio Pochettino melaju ke babak selanjutnya. Liverpool berhasil comeback usai mengalahkan Bournemouth dengan skor 1-2. Sedangkan sang rival MU justru dipastikan tersingkir setelah kalah oleh Newcastle United dengan skor 0-3. Liverpool sukses meraup kemenangan saat menumbangkan Bournemouth dengan skor tipis 1-2. Cody Gakpo membuka keunggulan Liverpool di babak pertama. Setelah turun minum, Bournemouth menyamakan kedudukan lewat Justin Kluivert. Beruntung gol dari Nunes membawa The Reds melaju ke babak selanjutnya. Everton meraih kemenangan saat bertanding menghadapi Burnley dengan 3 gol tanpa balas. James Tarkowski, Amadou Onana, dan Ashley Young menjadi pembeda di laga ini. Kekalahan ini membuat langkah anak asuh Vincent Kompany di Carabao Cup terhenti. Fulham meraih hasil positif di ajang Carabao Cup usai menaklukkan Ipswich Town dengan skor akhir 3-1. Gol-gol The Cottagers dicetak oleh Harry Wilson, Rodrigo Muniz, dan Tom Carney. Sementara 1 gol Ipswich datang melalui Elkan Bagot yang baru masuk di babak kedua. Hasil ini membuat pemain asal Indonesia itu gagal membawa timnya melaju ke babak selanjutnya. Manchester United harus menelan kekalahan usai dibantai Newcastle United 3 gol tanpa balas. Ketiga gol skuad The Magpies dilesakan oleh Miguel Almiron, Lewis Hall, dan juga Joe Willock. Andre Onana bermain buruk di laga ini dengan hanya meraih rating 5,7. Selain itu di sepanjang pertandingan fans Newcastle menyerukan chant yang mengejek Erik ten Hag. Hasil ini pun membuat Setan Merah gagal mempertahankan gelar Carabao Cup. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Arsenal yang menikung Liverpool dalam perburuan pemain Fluminense yakni Andre Trindade. Berbeda dengan The Gunners, MU serius mendatangkan Rafael Leao untuk menggantikan posisi Jadon Sancho yang hampir dipastikan didepak pada bulan Januari. Arsenal berencana merekrut Andre Trindade dari Fluminense. Pemain asal Brazil itu sejatinya menjadi incaran utama Liverpool pada bursa transfer musim panas mendatang. Hanya saja The Gunners sudah menyiapkan mahar sebesar 40 juta euro. Hal tersebut tentunya membuat Liverpool berpotensi gigit jari karena tawarannya yang terbilang lebih kecil. Manchester United dirumorkan akan menggoda Rafael Leao yang hengkang dari AC Milan. Pemain asal Portugal ini diduga sedang berselisih dengan Stefano Pioli. The Red Devils siap bergerak cepat jika Leao ingin meninggalkan Rossoneri. Sang pemain dinilai cocok untuk menggantikan Jadon Sancho yang bakal segera didepak. Manchester United dirumorkan tertarik menggait Trevoh Chalobah di bulan Januari mendatang. Chalobah jarang dimainkan dan kini sudah tersisih dari skuad utama Mauricio Pochettino. The Devils harus bersaing dengan Borussia Dortmund untuk merekrut Chalobah. Namun pemain asal Inggris ini kabarnya lebih memilih bermain untuk klub Premier League. Next, ada Manchester City yang disebut-sebut telah menawarkan Calvin Phillips ke Real Madrid untuk bulan Januari. Sedangkan Chelsea memantai Unai Simon sebagai pengganti Robert Sanchez yang sering melakukan blunder saat bertanding. Manchester City dikabarkan sudah menawarkan Calvin Phillips ke Real Madrid. Gelandang asal Inggris ini bakal segera didepak The Citizens di bursa transfer musim dingin.
Real dikabarkan enggan memboyong sang pemain ke Santiago Bernabeu. Los Blancos merasa komposisi lini tengahnya sudah cukup solid. Chelsea dilaporkan akan menggait kiper Athletic Bilbao yakni Unai Simon. Pemain asal Spanyol ini diproyeksikan untuk menjadi pengganti Robert Sanchez yang kerap melakukan blunder. Manajemen The Blues berpeluang besar menggait sang pemain di musim panas nanti, sebab kontraknya sendiri tinggal menyisakan 1 musim yakni sampai tahun 2025. Chelsea siap menyaingi Manchester City dalam perburuan gelandang Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz. Manajemen kepincut dengan talenta besar yang dimiliki oleh sang pemain. Gelandang asal Jerman ini sudah mencetak 5 gol dari 13 pertandingan. Legenda Liverpool yakni Robbie Fowler menganggap Unai Emery menjadi pelatih yang cocok seandainya Jurgen Klopp pergi. Jauh ke rumor transfer Bundesliga nih guys, di mana mereka menjadikan Florian Wirtz sebagai target utama musim depan. Liverpool berpotensi bakal ditinggal oleh Jurgen Klopp setelah kontraknya berakhir. Rumor tersebut rupanya sudah sampai ke telinga legenda Liverpool Robbie Fowler. Fowler menyebut Unai Emery menjadi satu-satunya pelatih yang cocok untuk menggantikannya. Tottenham Hotspur tertarik memboyong Hakan Calhanoglu untuk memperkuat lini tengah. Daily Watch butuh gelandang kreatif baru untuk melapis James Maddison. Tottenham diprediksi bakal mendekati sang pemain di bursa musim dingin. Inter Milan dirumorkan mematok harga senilai 43 juta euro untuk Calhanoglu. Aston Villa tertarik memboyong Carlos Soler dari Paris Saint-Germain. Sang pemain sudah kalah saing di starting line-up skuad asuhan Luis Enrique. Soler ingin segera mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Aston Villa harus bersaing dengan Brighton untuk mendapatkan jasa pemain berusia 26 tahun ini. Bayern Munchen menjadi klub terdepan dalam perburuan gelandang muda potensial Florian Wirtz. Penampilan gemilangnya bersama Bayer Leverkusen tengah mencuri perhatian publik Jerman. Saat ini Wirtz menjadi andalan Xabi Alonso dengan catatan 5 gol dan 8 assist. Hanya saja Di Routen harus bergerak cepat mengingat Wirtz juga diincar oleh Manchester City dan Barcelona. Selanjutnya ada Glasgow Celtic yang resmi melarang salah satu kelompok supporter mereka yakni Green Brigade karena membentangkan bendera Palestina. Sementara di gabat menutup ada Adidas yang disebut memberikan jersey replika yang dikeluhkan banyak pemain. Glasgow Celtic resmi melarang salah satu kelompok supporter mereka menonton pertandingan kandang. Green Brigade dianggap telah melanggar aturan terus berulang kali. Mereka selalu melibatkan politik dengan mengibarkan bendera Palestina di setiap pertandingan. Masih belum diketahui berapa lamakah pihak klub menjatuhkan hukuman tersebut. Manchester United dipastikan bakal kehilangan Andre Onana pada bulan Januari. Mantan kiper Ajax Amsterdam ini sudah mengkonfirmasi dirinya akan membela Cameroon di Piala Afrika. Ajang 2 tahun sekali ini rencananya bakal berlangsung pada bulan 13 Januari hingga 14 Februari. Untuk mengatasi hal itu, Setan Merah telah berencana untuk memulangkan David De Gea. Para pemain MU mengeluhkan jersey yang dikeluarkan oleh Adidas. Pasalnya jersey tersebut dianggap sebagai seragam replika atau sering disebut player issue. Andre Onana merasa nggak puas menggunakannya karena dinilai nggak nyaman. PSSI resmi mengumumkan skuad timnas Indonesia untuk perhelatan Piala Dunia U17. Sang pelatih Bima Sakti memanggil 21 pemain terbaik untuk mengisi skuad Garuda Muda. Dalam skuadnya terdapat 3 pemain keturunan yang dipastikan ikut berlaga, mulai dari Welber Scott, The Halim Jardim, Amar Creek hingga pemain Asiop FC yakni Jidabien. Dan inilah skuad resmi Piala Dunia U17. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Tana Rani. Semoga tahun ini Premier League dijuarai oleh Tottenham Hotspur. Kalau menurut kalian guys, gimana? Kalian setuju nggak dengan statement kakak yang ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.